Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jumiati Arifalika Sakan dengan NIM 103-2023-0007. Saya dari kelas A, semester 5, program studi manajemen pendidikan Kristen. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen humas, dan dari penjelasan ini saya akan memulai dari pengertian, fungsi, dan juga tugas manajemen humas dalam organisasi. Saya akan memulai penjelasan ini dari pengertian. Mulai dari pengertian. Humas ini merupakan singkatan dari hubungan masyarakat, yang artinya kegiatan untuk mengatur percakapan antara sebuah organisasi seperti perusahaan, pemerintah, atau sekolah dengan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk membuat dan menjaga gambar baik organisasi agar dikenal dengan baik, dipercaya, dan didukung oleh orang banyak. Misalnya seperti humas membantu organisasi menyebarkan berita penting, menyelesaikan masalah nama baik, atau menjawab kritik dari masyarakat dengan jujur dan efisien. Nah, menurut Kriantono 2017, humas adalah bagian dari manajemen yang fokus pada membuat hubungan damai antara organisasi dan masyarakat lewat proses percakapan yang direncanakan terus-menerus dan saling mendukung. Ia tekankan bahwa humas bukan cuma informasi, tapi juga atur masyarakat, jawab masalah, dan membuat gambar baik berdasarkan nilai jujur dan tanggung jawab sosial. Yang berikut adalah fungsi humas dalam organisasi. Menurut Ruslan 2019, fungsi humas dibagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif. Humas bertugas menyampaikan pesan dan informasi dari organisasi ke masyarakat, serta menyampaikan masukan dari masyarakat ke pemimpin organisasi. Dan yang kedua adalah fungsi manajerial. Humas merupakan bagian dari manajemen yang bertanggung jawab merencanakan, menjalankan, dan menilai strategi komunikasi dalam organisasi. Yang berikut adalah fungsi persuasif dan edukatif. Melalui aktivitas komunikasi, humas berusaha mempengaruhi pandangan masyarakat secara positif dan memberikan penjelasan yang tepat tentang kebijakan atau kegiatan organisasi. Yang berikut adalah fungsi pengendalian dan pencegahan krisis. Manusia berperan dalam mengantisipasi masalah, menangani kerusakan, dan mengurangi dampak buruk terhadap nama baik organisasi. Tugas utama humas dalam organisasi. Humas memiliki berbagai tugas yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya. Dan berikut adalah penjelasan detail tentang tugas humas. Yang pertama, membangun dan memelihara citra organisasi, yang artinya bahwa merancang strategi untuk menciptakan persepsi positif tentang organisasi melalui kampanye promosi, branding, dan storytelling, atau mengelola reputasi dengan memantau opini publik dan merespons kritik atau isu negatif secara tepat waktu. Yang kedua adalah komunikasi dengan media dan publik. Di dalam komunikasi media dan publik, ini artinya kita sebagai masyarakat menulis dan mendistribusikan press relasi, artikel, dan konten media untuk menyampaikan informasi penting seperti peluncuran produk atau peristiwa perusahaan. Menjalin hubungan dan jurnalis, influencer, dan media sosial untuk mendapatkan liputan positif. Yang ketiga adalah penanganan krisis komunikasi. Dalam penanganan krisis komunikasi, kita dapat mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi skandal, kecelakaan, atau isu kontroversial. Yang berikut adalah mengkoordinasikan respon cepat seperti pernyataan resmi atau kampanye pemulihan reputasi untuk meminimalkan
dampak negatif. Yang keempat adalah pengelolaan stakeholder internal dan eksternal. Dalam pengelolaan stakeholder internal dan eksternal, ini artinya kita berkomunikasi dengan karyawan internal melalui newsletter, intranet, atau acara perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan dan moral. Berinteraksi dengan investor, pemerintah, dan komunitas lokal untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Yang kelima adalah penggunaan media sosial dan digital. Di dalam penggunaan media dan penggunaan media sosial dan digital, masyarakat dapat mengelola akun media sosial organisasi, membuat konten yang menarik dan memantau interaksi online. Bisa juga menganalisis data dari kampanye digital untuk mengukur efektivitas dan menyesuaikan strategi. Yang keenam adalah pengorganisasian acara dan kampanye. Dalam pengorganisasian acara dan kampanye, masyarakat dapat merencanakan dan mengeksekusi acara seperti peluncuran produk, konferensi, atau kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan dengan publik. Bisa juga mengembangkan kampanye yang terintegrasi dengan PR untuk mencapai tujuan bisnis. Dari materi yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa manajemen humas adalah cara mengatur kegiatan komunikasi antara sebuah organisasi dan masyarakatnya secara teratur, terarah, dan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk membentuk pandangan positif tentang organisasi dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan menerapkan fungsi manajerial seperti merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi. Humas juga berperan penting dalam menjaga agar informasi mengalir dengan transparan, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Humas bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga bertindak sebagai jembatan yang membangun kepercayaan dan pemahaman antara organisasi dan masyarakat. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom.